Setelah Bandung dan Tangerang, kini giliran pengemudi angkutan umum Kota Bogor, Jawa Barat protes dengan keberadaan angkutan berbasis aplikasi. Hari ini sejumlah angkutan umum Kota Bogor mogok. Calon penumpang pun terlantar dan terpaksa mencari angkutan alternatif lain. Para sopir beralasan mereka melakukan mogok karena pendapatan mereka terus menurun. Penolakan angkutan umum berbasis online pernah terjadi pada Maret 2016. Ratusan pengemudi taksi menggelar aksi di depan gedung DPR Jakarta menolak kehadiran angkutan umum berbasis online. Sementara Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Permenhub nomor 32 tahun 2016. Dalam pasal 21 dikatakan untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan. Perusahaan angkutan umum juga harus membentuk badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, serta memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya adalah STNK dan lolos uji KIR, PUL, fasilitas pemeliharaan kendaraan, dan mempekerjakan pengemudi yang memiliki SIM. Tim TV One mengabarkan. Ya, sudah bersama saya di sini Pak Puji Hartanto, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat malam Pak Puji. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ini lagi berpikir keras atau santai-santai saja Pak? Santai. Udah waktunya pulang ke rumah harus. Oke, baik. Nah, kemudian ada juga Pak Ateng Arianto, Sekjen dari Organda Pusat. Selamat malam Pak Ateng. Apa kabar? Selamat malam. Kita juga akan menyapa ya Wali Kota Bogor yang juga tadi ada beberapa yang mogok ya karena masih protes soal angkutan online. Ada Pak Bima Arya. Selamat malam Pak Bima. Selamat malam Mbak Kis. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Bima mungkin bisa cerita sedikit Pak, ini mogoknya angkutan konvensional di Bogor benar karena protes soal online? Sebetulnya nggak ada permohonan untuk unjuk rasa sampai tadi pagi. Jadi biasanya kalau unjuk rasanya itu terorganisir lewat Organda atau lewat jaringan trayek, itu pasti kita antisipasi. Tapi tadi pagi tidak ada. Jadi lebih kepada unjuk rasa yang sifatnya spontan dari beberapa pengemudi angkot mengajak teman-teman yang lain dan berlangsungnya nggak lama sebetulnya dengan cepat kemudian bisa diantisipasi oleh jajaran dishub dan kepolisian. Oke, nah dari yang didengar ini sebagai pemerintah daerah begitu Pak Wali Kota sudah mendengar ini tereskalasinya bisa dibaca tidak sebenarnya sebelumnya? Iya, jadi memang kalau di lapangan kita melihat memang ada keluhan dari supir angkot bahwa pendapatannya menurun karena ojek atau mobil online ini. Gitu. Itu memang sesuatu hal yang kita amati terjadi begitu. Jadi ketidakpuasan itu antara lain disebabkan karena itu kita bisa melihat hal itu terjadi. Oke. Memang dan bahkan bis yang kita miliki juga, kita punya Transpakuan seperti Transjakarta di Bogor namanya Transpakuan. Transpakuan juga pendapatannya juga menurun ya sejak beroperasinya atau maraknya taksi online ini. Oke. Mungkin Pak Wali Kota bisa berbagi juga sampai seberapa jauh sih terambil atau mungkin terbagi periuknya angkot online dan juga angkot konvensional? Ya ini karena jumlahnya bertambah semakin masif gitu ya. Dan saya selalu mendapatkan laporan dari Transpakuan ini pendapatannya yang menurun begitu karena di koridor-koridor tertentu itu beroperasi ojek online atau taksi online gitu. Baik. Nah kalau dari pengemudi angkot ya tentunya itu keluhan yang setiap hari juga kita dengar. Oke. Pak Dirjen, bagaimana Pak melihat tadi mendengar sedikit cerita juga dari Pak Wali Kota ini yang terjadi faktanya sudah setahun yang lalu ya Pak ya, sejak kemudian harus adaptasi sampai ke sini mungkin belum sempurna adaptasinya sehingga tidak sama rata begitu. Bagaimana Pak? Ya, memang sejak PM 32 2016 itu diundangkan 1 Oktober yang lalu, kemudian ada beberapa elemen baik itu dari taksi konvensional maupun dari taksi online ya
mohon maaf, bukan taksi konvensional, Ya. taksi resmi. Taksi Kadang-kadang resmi, ini ya. suka diprotes Taksi sama resmi, oke. organda. Jadi Taksi konvensional itu kan terlalu tua, gitu kan. Jadi taksi resmi lah kira-kira begitu. Jadi itu ada Nanti salah masukan. juga Pak kalau ngomong taksi resmi, seakan-akan yang online tidak resmi jadi. Faktanya. Ya, oke, faktanya seperti itu ya. Iya, Oke, memang. menarik, silakan Pak Budi. Ya. Jadi dari beberapa permasalahan itu muncul masukan ya terhadap PM32 yang pada saat itu sudah diundangkan. Nah, tentunya kita tidak tinggal diam ya. Ya. Kami dari Kementerian Perhubungan membentuk tim yang terdiri dari stakeholder, para pakar untuk bagaimana bisa mengakomodir keduanya itu. Ya. Ya, nah, paling tidak kita akan bicara 3 prinsip dulu yang kita kemukakan. Oke. Baik, pertama prinsip masalah keselamatan, keamanan, itu harus ya keduanya kita lakukan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah kesetaraan. Ya, kita juga harus padukan antara yang taksi online dengan taksi resmi tadi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan publik yang nyata-nyata betul itu memang sekarang ini tidak bisa dipungkiri. Ya, nah, dari ketiga hal itu tentunya melihat ya apa yang menjadi prioritas dari tuntutan para itu taksi online maupun dari taksi resmi tadi. Ada 4 hal yang kemudian harus kita betul-betul lakukan revisi. Itu yang awal mulanya. Yang pertama berkaitan dengan masalah jumlah. Ya, tadi Pak Arya Bima, Pak Wali Kota nyampaikan begitu cepat banyaknya. Kalau ini kemudian tidak dibatasi, ya berarti akan bermasalah terus. Sehingga dalam rencana revisi PM32 itu ada semacam batasan ya kuota. Yang nanti ini juga akan kita serahkan ke pemerintah daerah. Oh, ada aturan main namanya kuota ya? Ya, Oke. nanti gitu dalam revisi PM32 sudah ada masuk di situ. Oke. Karena tadi dipermasalahkan juga kan. Ya. Nah, ini pun juga dirasakan oleh pengemudi taksi online itu sendiri. Tadinya dia hanya 4 orang 5 orang, karena enak, kemudian memuaskan. Kok Baik. jadi banyak yang ikut. Jadi kan dia berkurang juga. Baik. Nah, kemudian yang kedua dari sisi tarif, itu juga begitu. Ya, dikeluhkan dari teman-teman para pengemudi taksi resmi tadi, termasuk angkot segala macam, karena harganya terlalu murah dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Yang ketiga kaitan dengan masalah pajak. Ya, ya. Taksi online pada saat di PM32 itu belum dikenakan pajak. Nah, dalam revisi PM32 ini kita kenakan pajak. Yang akan berlaku pada? Ya, rencananya kita selesai setelah kita melakukan uji publik pertama dan uji publik kedua minggu lalu itu di Makassar. Ya, kita akan finalisasi kalau memang itu sudah tidak masalah lagi. Ya, sesuai dengan pada saat itu kita janji 6 bulan masa sosialisasi PM32 itu, tepatnya akhir bulan Maret. Kemudian 1 April harusnya kita sudah laksanakan. 1 April ya? Ya, insya Allah. Nah, perjalanan ini tentunya kita melihat dari masukan para stakeholder, kemudian juga dari organda, termasuk juga dari para pengusaha yang berbadan hukum yang kerjasama dengan perusahaan aplikasi. Oke, sudah. Nah, itu kita dengar. Nah, ternyata dari apa yang kita monitor dan kita dengar itu, pada dasarnya secara kurang lebih 90% sudah mau menerima, dan bahkan kalau bisa revisi PM32 ini segera dilaksanakan sehingga pelaksanaan sanksi yang akan dilakukan sudah bisa kita lakukan. Oke, sampai di situ Pak, 90% mau menerima. Ini baru penerimaan ya, belum implementasi. Pak Ateng, selama 1 tahun ini apa yang sudah berjalan? Artinya kan semua menunggu tadinya nih 1 tahun. Tapi 1 tahun kemudian ini yang terjadi gitu. Ya, sesungguhnya dari awal kita juga sudah sampaikan bahwa apapun, karena toh usaha angkutan umum ya, angkutan umum itu selalu pada masa perizinan. Nah, itu selalu ada izin, kemudian dia melakukan. Bukan kemudian jalan dulu baru minta maaf, tapi mesti izin dulu baru jalan kan gitu. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Kita pun mendorong untuk ke sana, baik itu di 32 ataupun setelah persiapan untuk menjadi revisi 32 ini. Saya pikir itu langkah yang baik. Apalagi tadi Pak Puji sudah sampaikan kan, ada beberapa hal yang memang akhirnya itu sesungguhnya memberikan jaminan kepada siapa? Satu ya kepada para pemainnya sendiri, dan juga jaminan kepada masyarakat tentunya. Karena kalau kita lihat selama ini kan
teman-teman ini kan benar-benar seperti belut yang tidak bisa dikandangin gitu, jadi lari. Jadi ini yang saya pikir setelah memang permen ini ditetapkan, kemudian ditetapkan dan bergulir, kemudian itu dilaksanakan. Mudah-mudahan Pak Wali Kota juga dengar ya. Ini kita bisa tahu bahwa persaingannya sebenarnya sampai saat 1 tahun ini tidak sehat. Lalu kemudian cenderung menjadi liar. Kenapa? Karena bukan hanya taksi online dengan taksi resmi, tapi masuk ojek online di situ, dan ojek juga yang biasa, yang konvensional begitu. Nah ini saya akan ke sana, tapi nanti dulu ya Pak Dirjen juga Pak Wali Kota serta Pak Ateng, sesaat lagi tetap bersama kami.